Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah berdasarkan akar katanya berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon, sajaratun, pohon. Yang mana kita ketahui pohon itu terdiri dari berbagai bagian. Di antaranya adalah akar, ada batang, kemudian cabang, dan mungkin yang penting juga adalah buahnya. Ya, walaupun tidak semua pohon itu dibutuhkan buahnya. Nah, kemudian istilah ini diadopsi di dalam bahasa Melayu dan juga menjadi bahasa Indonesia saat ini. Yang mana sejarah diistilahkan untuk sebuah peristiwa di masa lalu atau kejadian di masa lalu. Nah, pengertian ini mencakup seluruh istilah-istilah yang ada di dalam literatur Arab. Seperti misalkan tarikh. Tarikh yang bermakna waktu. Kemudian ada istilah juga sirah. Sirah itu perjalanan, sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, atau mungkin bisa dimaknai dengan biografi. Kemudian ada juga istilah maghazi, dari kata ghazwatun, yaitu perang. Nah, ada banyak istilah-istilah lain di dalam literatur Arab, namun semua istilah itu masuk di dalam makna sejarah di dalam bahasa kita, yaitu peristiwa di masa lalu. Ya, sama halnya dengan sejarah, dia tidak pernah lepas dari komponen-komponen yang ada. Batang tentu tidak akan bisa kuat tanpa ada akar yang kuat. Sama yang lainnya juga, cabang tidak akan bisa ada kalau tidak ada batangnya. Jadi dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sejarah ini sudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena dianggap penting bagi ilmuwan, sehingga dia sudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Karena merupakan ilmu yang berdiri sendiri, dia memiliki metodologi atau aturan di dalam pengkajiannya. Nah, di dalam ilmu sejarah sendiri ada beberapa metodologi yang perlu diperhatikan. Nah, di antaranya ialah ada yang disebut dengan heuristik. Heuristik ini adalah yang paling penting dalam pengkajian sejarah. Heuristik ini adalah upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data-data sejarah yang ingin kita sampaikan. Jadi mereka yang seorang ahli sejarah yang paling banyak data yang dikumpulkan, paling banyak data yang dia temukan, yang mampu mengumpulkan data sampai sedetail-detailnya, ya, mereka lah yang paling otoritatif dalam menyampaikan sebuah sejarah. Ini yang pertama. Jadi ketika disebut sejarah, berarti dia tidak bisa lepas daripada data-data yang ada. Sehingga misalkan kalau ada sebuah sejarah atau sebuah kisah yang disampaikan tanpa menampilkan data-data yang ada, tanpa ada data yang ditampilkan, maka itu tidak bisa disebut dengan sejarah. Bisa jadi dongeng atau fiksi atau yang lainnya. Ini yang pertama, dalam metodologi sejarah ada yang disebut dengan heuristik. Mana heuristik ini adalah upaya untuk mengumpulkan data-data sejarah. Kemudian data-data sejarah yang menjadi sumber nantinya ini juga dibagi lagi. Ada yang disebut dengan sumber inti, sumber primer, atau ada juga yang disebut dengan sekunder. Sumber primer itu artinya
sumber yang utama yang dipakai di dalam mengungkap sebuah sejarah. Artinya betul-betul orang yang melaksanakan atau pelaku sejarah itu yang menuliskan sejarahnya misalkan, atau orang yang menyaksikan. Misalkan Rasulullah terjadi perang Badar misalkan, maka yang paling dianggap sebagai data adalah orang-orang yang ikut dalam perang itu, atau orang-orang yang menyaksikan perang itu, yang menuliskan sejarah ketika terjadi perang Badar. Itulah yang diterima, yang disebut dengan sumber primer, sumber utama. Kemudian bisa juga melalui wawancara, misalkan kalau ada sebuah peristiwa yang ingin kita ungkap dan belum lama terjadi, artinya pelaku sejarahnya masih ada semua, itu bisa diupayakan dengan wawancara. Kita wawancarai semua pelaku sejarah itu yang masih hidup. Nah, itu bisa menjadi data primer, dan itulah yang disebut dengan sejarah. Nah, ini adalah metodologi dalam ilmu sejarah, dan ini yang paling penting adalah filosofi. Kemudian yang kedua ada disebut dengan verifikasi data. Kemudian upaya selanjutnya adalah kita memastikan data yang kita temukan tadi itu apakah dia betul-betul sesuai dengan kejadian diceritakan. Nanti disaring, kemudian mana yang bisa dijadikan sebagai sumber, mana yang tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan penafsiran dari data-data yang ada, dan inilah yang sangat penting juga ya dalam ilmu sejarah itu. Jadi seorang sejarawan harus mampu menafsirkan gitu. Dari data-data yang ada itu, dia harus menafsirkan apa sebenarnya dari data-data yang ada ini, apa sebenarnya yang bisa diambil dari itu, apa yang diinginkan, sehingga nanti dia bukan sekedar cerita saja. Itulah tadi sebagaimana pohon itu ada yang kita menanam pohon itu ada yang diinginkan. Apakah karena kita mau menjadikan rumah sekitar kita itu sejuk, atau mungkin juga kita butuhkan buahnya yang bisa kita petik setiap kali musim, ya. Misalkan mangga, setiap kali musim mangga kita butuhkan buahnya itu. Sama dengan sejarah juga begitu, kita butuhkan hasil daripada data yang kita temukan tadi, apa yang kita ingin sajikan itu. Inilah kerja-kerja para ilmu sejarah atau sejarawan ya, para pengkaji sejarah. Itu kerja-kerjanya mereka. Ada yang lain lagi, misalkan ada istilah-istilah subjektivitas sejarah, dan ini tentu panjang kalau kita akan membahas ini. Pada kesempatan kali ini sebagai mukaddimah untuk video pertama dalam serial tarikh ini ya, atau dalam bahas kita sejarah, itu yang paling penting yang perlu kita ketahui. Nah, bagaimana dengan video-video berikutnya? Apakah akan saya lakukan 3 metodologi itu? Tentu tidak, karena akan sangat panjang nanti kalau membahas sebuah kasus misalkan, kemudian saya harus melalui 3 proses itu tadi, 3 tahap itu. Misalkan terus kemudian verifikasi, kemudian menafsirkan, tentu sangat panjang nantinya. Maka cukup saya mengambil yang sudah ada saja. Jadi untuk kedepannya akan dikupas peristiwa demi peristiwa dari kitab sejarah yang ditulis oleh beliau Syekh Romdon Al-Buti. Dari situ nanti akan dikupas di serial berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Merupakan mukaddimah di video pertama ini terkait dengan ilmu sejarah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya?